Selamat pagi teman-teman. Kembali kita membahas ayat lain yang sering dirujuk menjadi landasan mereka yakin bahwa ada penginjilan kepada orang-orang mati, yaitu 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dan 20. Saya bacakan untuk kita. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah dan seterusnya. Inilah salah satu ayat yang digunakan oleh beberapa orang atau kelompok Kristen tertentu yang meyakini bahwa ada penginjilan kepada orang-orang mati. Pertanyaannya adalah, benarkah menafsirkannya seperti itu lalu menyimpulkannya bahwa memang ada penginjilan bagi orang-orang yang sudah mati? Mari kita lihat. Kalau kita copot ayat ini dalam konteks memang seperti itu akhirnya kesimpulannya. Dan ini satu kesalahan yang sering terjadi, mencopot ayat dari konteks. Memang kalau kita maju sedikit di ayat sebelumnya, ayat 18, juga seakan-akan meneguhkan hal yang sama. Sebab mari kita perhatikan, ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, ayat 19 ada kata dan di dalam roh itu juga. Jadi seakan-akan dua ayat ini mengatakan bahwa setelah atau ketika Yesus mati, ya, ia yang telah dibunuh dan seterusnya, maka rohnya itu memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Jadi momennya itu ayat 19 dipahami sebagai ketika Yesus mati dan dikuburkan selama 3 hari. Itu pada umumnya pemahaman orang. Nah, kalau ini benar, maka bertentangan dengan statement Tuhan Yesus atau doa Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Artinya setelah Yesus mati, roh Yesus kemana? Pasti ke Bapa, ke surga, bukan ke penjara. Dengan kata lain, tidak mungkin. Tafsirannya seperti itu, bahwa setelah Yesus mati selama 3 hari, rohnya pergi ke penjara, menurut istilah 19, untuk memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara tersebut. Pasti nggak mungkin seperti itu karena bertentangan. Lalu apa maksudnya? Nah, di sini kita harus memperhatikan baik-baik. Kejelian penting. Coba kita perhatikan sekali lagi. Di mana ayat 19 dikatakan, dan di dalam roh itu, dan menarik ditambahkan kata juga, di dalam roh itu juga. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah roh. Sebelum ia menjadi manusia, ia roh. Dan ini bicara ketika sebelum Yesus menjadi manusia. Dari mana kita tahu? Ayat yang ke-20-nya. Memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, pertanyaannya, siapakah roh-roh yang di dalam penjara itu? Dijelaskan di dalam ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh dan seterusnya. Nah, perlu saya kasih catatan dulu di sini di ayat yang ke-20, tidak ada kata roh di situ. Jadi yang tepat adalah yaitu kepada mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah.
Nah, bicara periode Nuh, Yesus dalam roh. Dan dari mana kita tahu bahwa orang-orang yang dimaksud itu bukan ketika mereka mati? Karena di sini jelas dikatakan adalah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Artinya orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Ya kan? Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Artinya ketika. Jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang yang semasa dengan Nuh, mereka diberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan istilah di dalam roh itu? Nah, pertanyaannya adalah, seperti apa kehadiran roh pada masa sebelum Yesus belum turun ke bumi? Nah, salah satunya dijelaskan di dalam 1 Petrus pasal 1. Mari kita lihat. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Di mana dikatakan di sana, dan mereka meneliti saat-saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Jadi Roh Kristus itu bisa ada di dalam mereka. Mereka itu siapa? Ayat 10 dikatakan nabi-nabi. Nah, kembali kepada konteks tadi, pada saat itu siapa hamba Tuhan yang hadir? Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 dan ke-20 tadi. Jelas jawabannya adalah Nuh. Jadi Roh Kristus bekerja pada diri Nuh memberitakan Injil kepada mereka yang semasa hidupnya dengan Nuh. Kan begitu. Seperti itu penafsirannya. Lalu dilanjutkan di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi sekalipun berita Injil diberitakan, mereka nggak percaya. Jadi jelas di sini bahwa ayat ini bukan dimaksudkan oleh Petrus bahwa Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang di dalam penjara. Yang dalam hal ini adalah hanya khusus mereka yang hidup semasa Nuh. Nah, itu kan aneh kesimpulannya. Lalu masa yang lain bagaimana? Kan gitu. Jadi itu nggak masuk akal. Nah, pertanyaannya sebetulnya adalah apa sih sebenarnya yang mau ditekankan oleh Rasul Petrus untuk ayat ini? Kan itu sebetulnya yang penting. Nah, berdasarkan penjelasan tadi maka kita ketahui bahwa Petrus mau memberikan contoh. Contoh bahwa ada orang yang menderita karena berbuat jahat. Nah, kita maju ke ayat sebelumnya lagi, ayat 17. Di mana Petrus di situ menjelaskan bahwa ada penderitaan, ada orang yang menderita karena berbuat baik, tetapi ada juga yang menderita karena berbuat jahat. Nah, orang yang menderita karena berbuat jahat ini diambillah contoh oleh Petrus, yaitu orang-orang pada masa Nuh, di mana telah disampaikan berita Injil melalui Nuh oleh pekerjaan Roh Kristus di dalam Nuh, tapi mereka nggak percaya. Jadi ini ada hubungan. Itu sebabnya kalau kita menafsirkan ayat tidak boleh dicopot dari konteks. Nah, dengan kata lain, Petrus mau mengatakan jangan berbuat jahat.
lebih baik kau berbuat baik dan menderita karena berbuat baik itu. Kenapa? Karena di dalam pasal yang pertama sebelumnya, yaitu di pasal 1 ayat yang ke-9, mengapa Petrus menegaskan bahwa udahlah, nggak apa-apa kau menderita karena berbuat baik. Karena ayat 9 dikatakan, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu yang penting. Ini pesan Petrus sebetulnya. Menderita karena berbuat baik itu biasa. Konsekuensilah seperti itu. Karena yang penting di dalam iman kita telah mencapai keselamatan jiwa. Oke, jadi sekali lagi mau ditegaskan bahwa 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang 19 dan 20 itu sama sekali tidak sedang Rasul Petrus tidak sedang bicara tentang penginjilan kepada orang mati, tidak. Tetapi penginjilan kepada mereka ketika mereka hidup sama dengan Nuh, melalui Nuh oleh kuasa Roh Kudus atau Roh Kristus di dalam Nuh memberitakan Injil kepada mereka. Nah, terakhir yang menarik adalah kenapa Petrus menggunakan istilah penjara kalau demikian. Kenapa menggunakan istilah roh-roh yang di dalam penjara. Nah, menurut saya begini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Bukankah manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh? Orang yang di luar Kristus dengan sendirinya mereka dipenjarakan di dalam kuasa dosa. Itu menurut saya. Jadi penjara di sini bukan neraka. Orang mereka masih hidup kok. Konteksnya di sini. Oke? Jadi jelas ya. Bahwa ayat ini tidak sedang bicara menginjili orang mati. Kesimpulannya adalah tidak ada ceritanya Alkitab mengajarkan kita menginjili orang mati. Itu bukan ajaran Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin.